Situasi kali ini sangat mencekam. Anton dan Yudi tidak mungkin menyerah. Mereka berdua terus merapalkan doa. Dan seketika Yudi teringat ada satu hafalan doa yang diberikan kakeknya dahulu. Yudi pun mulai memfokuskan untuk membacakan doa itu. Mereka berdua mencoba untuk berdiri. Sementara bola api itu terus memutar-mutar seolah-olah mengincar keduanya. Sedangkan makhluk tinggi besar terus menatapnya dengan tajam. "Ton, kamu tidak apa-apa?" tanya Yudi. "Enggak Yud, santai aja Yud. Cuman dada kiri gua agak sedikit sakit sih," jawab Anton agak sedikit meringis dan mereka berdua pun berusaha untuk berdiri. Anton terus merapalkan doa-doa. Begitu juga dengan Yudi. Mereka berdua sangat fokus karena makhluk yang dihadapinya sangat serius. Yang satu banaspati dan yang satunya lagi makhluk yang sangat mengerikan. Anton dan Yudi di posisi yang sangat terpojok. Mereka melihat dua sosok itu akan menyerang bersamaan. Dan benar saja, dua makhluk itu melesat ke arah Yudi dan Anton. Akan tetapi ada hal yang aneh. Ketika jaraknya akan semakin dekat, tiba-tiba saja ada hembusan angin dari belakang yang sangat kuat. Dan sekaligus muncul dua bayangan putih. Dua bayangan putih itu langsung melesat ke arah dua makhluk itu. Sontak, Yudi dan Anton pun segera mundur. Mereka berdua saling bertatapan. Entah datang dari mana dua sosok putih itu yang benar-benar menyelamatkan mereka berdua. Yudi dan Anton pun terus berpikir dengan fokus. Dan singkat cerita, dua makhluk itu malah hilang tanpa jejak. "Alhamdulillah," ucap Yudi dan Anton bersamaan. "Yud, barusan dua sosok putih itu siapa ya?" tanya Anton. "Mana saya tahu, Ton." "Ya sudahlah, mungkin itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita," ujar Yudi. "Mendingan sekarang kita bergegas dan meninggalkan tempat ini. Sepertinya ini bukan alam kita," ujar Yudi menegaskan kepada Anton. Akhirnya Yudi dan Anton pun bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam benak Yudi tidak menyangka kalau Anton memiliki kelebihan seperti dirinya. Dan bisa jadi Anton pun berpikiran yang sama. Jalan yang mereka lalui kanan kirinya masih hutan. Gelap sudah pasti, akan tetapi kabut sudah tidak ada. Yud, kira-kira ini benar gak jalannya?" tanya Anton. "Sepertinya bukan, Ton. Tapi bismillah saja. Kalau kita balik lagi tidak mungkin," jawab Yudi. "Ya sudah Yud, kita sambil berdoa saja. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari alam ini," ujar Anton meyakinkan. Akhirnya mereka berdua pun terus menancap gasnya. Kanan kiri masih tetap hutan. Entah berapa lama mereka lalui. Samar-samar dari kejauhan Yudi dan Anton melihat sebuah gubuk yang ada di bahu jalan. Yud, itu rumah apa warung?" tanya Anton. "Gak tahu, Ton. Ya sudah, mendingan kita menepis saja. Mudah-mudahan saja itu warung, Ton. Kita bisa beli makanan atau minuman dulu," ujar Yudi kepada Anton. Akhirnya mereka berdua pun menepi. Benar saja di tepian jalan ada sebuah warung atau gubuk yang lampunya sedikit temaram. Setelah mereka menepikan motornya, Yudi dan Anton pun turun. "Punten, assalamualaikum," ujar Yudi. "Waalaikumsalam, Jang," jawab seorang kakek-kakek yang berada di gubuk itu. Dan benar saja, alhamdulillah itu sebuah warung. Akan tetapi Yudi dan Anton merasakan ada yang janggal. Masa iya ada warung sepanjang jalan yang notabene-nya kanan kiri hutan? "Punten Ki, saya mau tanya," ujar Yudi. "Apa menjual makanan?" "Iya Cuk, cuman sudah pada habis. Ini aki juga udah mau tutup," ujar kakek itu. "Oh gitu ya Ki. Ya sudah gak apa-apa Ki. Kalau gitu boleh kami minta minum saja," ujar Yogi kepada kakek itu lagi. "Ya boleh atuh Cuk. Sok sekarang mah pada duduk dulu," ujar kakek itu. Akhirnya mereka berdua pun duduk.
Anton merogoh sakunya untuk mengambil rokoknya. Kakek itu memberikan 2 cangkir teh panas. "Sebenarnya Ucu teh di mana?" tanya kakek itu. "Iya kek, maaf. Sebenarnya saya mau nanya, ini jalan apa ya kek?" tanya Yudi. "Ini Leuweung Halimun cu. Kalian ngapain ada di sini?" tanya kakek itu. "Justru taki, abdi teh bade pulang mudik ke daerah Bumbulang. Tapi saya teh aneh Ki, tiba-tiba saja ada di daerah sini," jawab Yudi. "Oh, Aki paham cu. Nya enggeus ayeuna mah sok Ucu teh jalan teh lurus terus. Pokona mah rada lumayan tapi insya Allah ku Aki didoakeun salamet, salamet, salamet." Singkat cerita, Yudi dan Anton pun bergegas pergi. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih. Sepanjang jalan yang mereka lalui masih saja hutan. Tiba-tiba motor yang dilaju sama Yudi terasa oleng. Yud, lu apa-apaan?" tanya Anton. "Astagfirullah Ton, kayaknya aku ngantuk Ton," jawab Yudi. "Aduh, ada-ada aja. Kenapa lu gak ngomong?" ujar Anton. "Ya udah, berhenti. Biar gue yang bawa motor." Akhirnya Anton bergantian. Sekarang Anton yang mengemudi. Singkat cerita, entah berapa lama mereka ada dalam perjalanan itu. Yang jelas, mereka berdua sudah kelelahan. Dan singkat cerita, samar-samar dari kejauhan, Anton melihat ada sebuah keramaian. Sontak saja, Anton memperlahankan laju motornya. "Yud, lu lihat gak? Di depan kayaknya ada kayak pasar malam," ujar Anton. "Oh iya Ton, alhamdulillah. Kita berhenti saja dulu. Nanti aku mau tanya lagi. Jalur ke arah Bumbulang ke arah mana?" jawab Yudi. Akhirnya Anton pun menghentikan laju motornya. Mereka berdua pun terkesima karena begitu meriahnya. Kanan kiri banyak sekali orang yang berdatangan. Bahkan banyak sekali orang yang jualan. Akan tetapi mereka berdua pun ada perasaan yang tidak enak. Baru saja Yudi mau turun, tiba-tiba Anton menahannya. "Bentar Yud, lu jangan turun dulu," ujar Anton. "Emang kenapa Ton? Emang lu gak ngerasa?" ujar Yudi lagi. Akhirnya Yudi pun mengurungkan niatnya. Mereka berdua mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar sana. Dan benar saja, tiba-tiba Anton menancap lagi gasnya. Dan Yudi pun agak kaget. Untung saja Yudi tidak jatuh. Mereka berdua langsung berkedip ngeri karena orang-orang yang ada di sana benar-benar mengerikan. Semua orang yang ada di sana tidak memiliki wajah alias bermuka rata. Auzubillahi min dzalik. Anton dan Yudi mulai sedikit putus asa karena jalan yang mereka lalui kanan kirinya terus hutan. Tidak ada obrolan di antara mereka. Anton terus melajukan motornya hingga akhirnya hujan mulai rintik-rintik. "Astagfirullah Yud, ini kok tiba-tiba hujan?" ujar Anton. "Iya Ton, tapi mau gimana lagi? Apa mungkin kita berhenti di tengah-tengah hutan kayak gini? Sementara tidak ada tempat berteduh," jawab Yudi. Akhirnya Anton pun terus melajukan motornya. Hingga akhirnya samar-samar terlihat ada sebuah musola di bahu jalan. Anton pun tidak banyak basa-basi. Anton langsung memberhentikan motornya untuk segera menuju ke musola. Setelah motornya berhenti, Yudi dan Anton pun bergegas ke musola itu. "Yud, kita sembahyang dulu. Kebetulan kita kan belum maghrib. Sekalian saja kita lanjut isya," ujar Anton. "Iya Ton, lebih baik seperti itu. Sekalian kita sambil berteduh dulu Ton. Ini hujannya malah semakin deras," ujar Yudi. Yudi melihat jam tangannya. Jam menunjukkan sekitar jam 12 malam. Yudi pun agak menggelengkan kepalanya. "Maafin aku ya Ton. Gara-gara aku, kamu jadi tersiksa gini," ujar Yudi.
Alah Ton, santai aja, hitung-hitung aja. Kita lagi bertamasya. Ujar Anton. Anton ini orangnya memang asik. Dengan situasi seperti ini saja masih bisa ketawa. Emang orang ini. Akhirnya mereka berdua pun langsung bergegas mengambil wudhu. Setelah itu Anton yang menjadi imam. Ada obrolan singkat di antara mereka berdua. Yud, kamu aneh gak? Masa iya ada musola di tengah-tengah hutan? Tanya Anton. Ya elah Ton, masih saja kepikiran ke sana. Ya sudah, kita sholat saja, ujar Yudi. Singkat cerita setelah Yudi iqomah, Anton pun mulai takbir pertama. Akan tetapi, baru saja mulai takbir, tiba-tiba ada segerombolan orang yang ikut sholat berjamaah. Yudi yang menjadi makmum otomatis merasa senang. Dalam batinnya ketika selesai sholat, Yudi mau bertanya kemana arah jalan pulang, yaitu kampung halamannya. Sedangkan Anton otomatis tidak tahu ada berapa banyak makmum yang ikut sholat berjamaah dengannya. Setelah selesai bacaan Al-Fatihah, otomatis Anton agak sedikit kaget karena Anton merasakan banyak sekali orang yang mengaminkan. Singkat cerita sembahyang pun selesai dan benar saja banyak sekali makmum yang ikut sholat berjamaah waktu itu. Sontak saja Anton dan Yudi langsung menanyakan perihal alamat yang ditujunya. Maaf Pak, kami mau bertanya, apa Bapak tahu jalur ke arah Bung Bulang? Tanya Yudi. Oh, Aden ini mau ke arah Bung Bulang. Kenapa Aden ini malah ada di daerah sini? Tanya Bapak itu ke Yudi. Iya Pak, justru itu kami bertanya dan sepertinya kami ini tersesat, jawab Yudi. Oh, begitu. Sebenarnya Aden tinggal lurus saja, tidak usah belok kanan ataupun kiri. Nanti setelah ujung jalan ini, Aden menemukan jalan utama, ujar Bapak itu. Oh, baiklah Pak. Mohon kalau begitu, saya pamit dulu dengan teman saya, ujar Yudi ke Bapak itu lagi. Dan satu hal buat Aden, kalau Aden dengar suara-suara panggilan atau yang lainnya, gak usah nengok ke belakang ya. Bapak titip, ujar Bapak itu menegaskan ke Yudi dan ke Anton. Yudi pun mengiyakan. Yudi dan Anton berpamitan serta mengucapkan salam. Singkat cerita, Yudi dan Anton sebenarnya mulai kelelahan. Akan tetapi mereka berdua ini pantang menyerah alias tidak putus asa. Bisa jadi arahan Bapak tadi yang bertemu di musola itu benar. Dan akhirnya Yudi pun bisa kembali ke kampung halamannya. Yud, kita bismillah aja lah ya. Mudah-mudahan insya Allah ini memang jalannya. Feeling gua sih kayaknya benar ini jalannya, ujar Anton. Insya Allah Ton. Akhirnya mereka berdua pun bergegas melajukan motornya. Dan benar saja, baru beberapa meter saja Yudi dan Anton mendengarkan suara-suara yang bisa dibilang itu suara bisikan gaib. Tapi mereka berdua ini tidak menggubrisnya. Anton benar-benar fokus melajukan motornya. Dan anehnya, baru mungkin beberapa menit saja, tiba-tiba Anton menemukan persimpangan jalan. Anton dan Yudi ingat kata-kata Bapak tadi, lurus saja. Setelah mereka lurus, tiba-tiba saja Yudi dan Anton kembali ke restoran yang pertama kali dia istirahat. Sontak saja mereka berdua kaget. Loh Yud, kok kita kembali ke restoran ini? Ujar Anton. Iya Ton, aneh aku juga, jawab Yudi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan melihat sekitar. Dan benar saja, itu restoran pertama kalinya dia istirahat ketika mau menuju ke kampung halamannya. Mereka berdua pun langsung melihat jam tangannya. Mereka berdua benar-benar dikagetkan dengan fenomena ini. Karena jam menunjukkan baru jam 6:30 malam. Sedangkan mereka melalui berjam-jam. Dan tadi ketika dia ada di musola, jam menunjukkan 11:30 malam. Ada apa ini?
gumam Yudi dalam hati. Akhirnya mereka berdua pun berdiskusi. Yudi menelpon pamannya yang ada di Garut Kota. Dan akhirnya mereka berdua berkesimpulan. Untuk malam ini dia tidak melanjutkan untuk pergi langsung ke kampung halaman Yudi. Akan tetapi lebih memilih untuk menginap di rumah pamannya. Singkat cerita, Yudi dan Anton pun pergi ke rumah pamannya yang berada di Garut Kota. Setelah sampai di kediaman rumah pamannya, Yudi dan Anton menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya tadi. Dan pamannya pun hanya tersenyum saja, bahkan malah menasehatinya. Mungkin kalian tadi ketika lewat jalan sana menjelang maghrib kan? Tanya pamannya Yudi. Dan mereka berdua pun mengiyakan. Nah, menurut penuturan pamannya Yudi, ada pantangan ketika melewati hutan halimun tidak boleh sarupnya atau menjelang maghrib, menjelang malam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tertidur dengan pulas karena saking lelahnya. Dan pada pagi harinya, Yudi dan Anton melanjutkan pergi ke kampung halamannya Yudi. Perjalanan dari Garut Kota ke kampung halamannya Yudi hanya kurang lebih 1,5 jam saja. Akan tetapi kejadian tadi malam mereka menghabiskan hampir 12 jam. Kejadian itulah yang membuat mereka berdua tuh terheran-heran. Tapi mereka berdua lebih memilih tidak membahasnya. Apalagi masih dalam perjalanan. Singkat cerita akhirnya Yudi dan Anton pun tiba. Mereka disambut dengan gembira oleh keluarganya Yudi. Yudi pun memperkenalkan Anton bahwa Anton ini salah satu sahabat baiknya di kota, alias teman baiknya di kantor. Singkat cerita sore itu Yudi mengajak Anton ke rumah kakek dan neneknya Yudi yang berada tidak jauh dari rumah orang tuanya. Assalamualaikum, ucap salam dari Yudi dan Anton. Waalaikumsalam. Yud, mangga kalebat, jawab kakeknya Yudi. Iya Ki, mereka berdua pun langsung mencium tangan kakek dan neneknya Yudi. Anton mengekor dan langsung duduk di ruang tamu. Yudi pun tidak lupa memperkenalkan temannya. Oh iya Ki, ini teman Yudi dari kota, ujar Yudi. Namanya Anton. Anton pun tersenyum sambil mengangguk. Singkat cerita mereka pun berbincang dan menghabiskan sore itu. Akan tetapi kakeknya Yudi langsung menembak Anton. Anton, kamu asli orang mana cuk? Tanya kakeknya Yudi. Yudi pun agak sedikit heran. Kenapa tiba-tiba kakeknya Yudi mempertanyakan itu? Oh iya Ki, saya asli dari Kalimantan, jawab Anton. Kakeknya Yudi pun hanya mengangguk-angguk saja. Dan tiba-tiba kakeknya Yudi bilang, paingan atuh cuk, untung ayah si Ujang Anton, lamun henteu mah bisa cilaka. Sontak mereka berdua pun heran. Mereka masih tidak mengerti kenapa kakek bilang seperti itu. Emangnya kunaon gitu Ki? Tanya Yudi. Kamari aya kejadian naon cuk? Tanya kakeknya Yudi. Mereka pun sontak terheran karena tiba-tiba kakek menanyakan perihal kejadian semalam. Akhirnya mereka berdua pun menceritakan kejadian semalam ketika tersesat di hutan angker yang berada di Halimun. Aki arek nanya, ari ngaran bapak teh saha? Ujar kakek ke Anton. Bro, kakek lu ngomong apa? Gua gak ngerti. Tanya Anton ke Yudi. Kakek aku nanya, Ton, bapak kamu namanya siapa? Jawab Yudi sambil agak sedikit berbisik. Oh iya Ki, nama bapak saya itu Muhammad Ibrahim Ki. Jawab Anton. Ari aki silaing saha Ton? Tanya lagi kakeknya Yudi. Maksud kakek aku, bapak kamu siapa Ton? Akhirnya Anton menjelaskan nama kakeknya. Menurut arahan penulis, saya diarahkan supaya tidak menyebutkan nama kakeknya Anton. Ya baiklah. Dan akhirnya ada terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan di obrolan sore itu. Ternyata kakeknya Yudi adalah sahabat baik kakeknya Anton. Paingan atuh silaing teh layet. Artinya ya pantas saja mereka itu menjadi sahabat. Dan akhirnya Anton pun semakin penasaran. Anton pun menanyakan secara detail ke kakeknya Yudi. Bagaimana kakeknya Anton bisa bersahabat dengan si kakek.
Akhirnya kakek pun menjelaskan bahwa mereka ketika masih bujang alias masih muda, samalah seumuran dengan Yudi dan Anton sekarang. Mereka itu bertemu di salah satu pesantren yang ada di Jawa Barat. Akan tetapi kakeknya Anton lebih memilih kembali ke daerah asalnya, yaitu di Pulau Kalimantan. Sontak saja Anton pun terkaget. Apalagi ketika kakeknya Yudi menitipkan salam ke kakeknya Anton. Pokoknya mah cu, lamun si laing balik, bejakeun salam ti akinya, ujar kakeknya Yudi. Anton pun mengangguk-angguk. Bahkan jujur saja, pada sore itu Anton merasa senang karena seolah-olah dia merasakan kakeknya Yudi itu benar-benar kakeknya dia sendiri karena banyak sekali kesamaan. Singkat cerita, Yudi dan Anton pun menghabiskan liburannya di kampung halamannya Yudi. Anton diterima dengan baik oleh keluarga Yudi. Anton pun merasa senang. Bahkan Anton sudah menganggapnya keluarga Yudi itu sebagai keluarganya sendiri. Bahkan Anton masih tidak habis pikir karena mereka dipertemukan di salah satu kota di mana mereka berdua bekerja. Selesai. Ada kata-kata dari Kak Siva. Maaf ya bang, kalau ceritanya agak kurang baik karena jujur saja aku masih belajar untuk menulis. Hehe. Baik Kak Siva, terima kasih atas izinnya ya ketika saya membacakan ceritanya Kak Siva ya. Justru saya pribadi yang berterima kasih ya. Baik sahabat Jelang Malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan pada video kali ini channel Jelang Malam sudah memenuhi syarat ya untuk menjadi partner YouTube ya, alias channel Jelang Malam ini mengajukan monetisasi ya. Dan sekali lagi ya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat para subscriber Jelang Malam. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru dari channel Jelang Malam bisa terupdate. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau intonasi yang kurang mengenakan. Baik sahabat Jelang Malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.